Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Uh, Kali ini masih di currency ada lock posisi di harga euro pound ini 1,5 kemudian 1,5 di sini 0,15 di sini. Kita lihat di posisi sementara flat ya, artinya ini ya buyer and seller masih mendominasi flat. GBP Aussie, GBP Aussie tipis ya, tipis. Ini sama ada buy stop di harga atas, mungkin bisa saya tambah ini. Oke, buy stop. Tetap sell karena di 0,03 di sini ada 0,1, jadi tetap sell, saya push untuk bisa sell ini. GBP Aussie, kemudian GBP USD. Nah, GBP USD kalau kita lihat sementara adalah uptrend dan USD weak ya. Kalau kita posisi seperti ini terus mau nambah sell ya jangan dulu gitu loh, karena apa, posisinya masih belum memungkinkan untuk itu. BUSD buy, oh ini dia buy, ada sell, jadi ada lock ya posisi. BUSD ada lock posisi buy selling. Kalau saya tutup di harga ini masih dapatnya sih dikit sih, kisarannya cuma berapa ya, masih kurang kurang maksimal. Jadi paling tidak ada di separuh harga atau bahkan mungkin di area ini ya. Nah di sini nanti baru mungkin kita close, kita lihat potensi selanjutnya. Oke, kemudian di Aussie ini hold posisi. Jadi aturan lotnya saya pakai seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 3 ya 3, 6, 9, 12, 15. Ini martinya marti soft ini, bukan marti double ya. Harusnya kalau 3, 6 kan langsung 12. 3, 6, 12, 24, 48 seperti itu. Ya, cuman karena kita menghitung daripada kemampuan kapital juga, sehingga kita pakai kalau 2 ya 2, 4, 6, 8, 10, 12 begitu. Ini ada dua aturan seperti itu. Jadi penambahannya sesuai dengan pertama. Kalau yang pertama 5 maka 5, 10, 15, 20, 25 seperti itu ya. Penambahannya ikut ikut yang awal ini. Tidak perlu kita marti double. Nah, kalau kurang meyakinkan atau ragu, maka at least dari hasil marti, dari hasil ini buyer sellernya ada sedikit cuan, close aja tidak apa-apa. Di close yang penting pokok cuan, close, nanti kita manage yang kan masih banyak open ini. Ini ada. Euro yen sudah habis, Euro yen sudah saya close. Euro Aussie masih ini masih. Jadi kita maintain aja yang tidak perlu nambah sementara sih. Kalau tidak meyakinkan kan ya jangan nambah dulu. Ini sudah ada persiapan buy stop di harga atas karena kita tidak tahu mau harga mau naik atau turun ya. Yang jelas bahwa biasanya seperti kita pakainya seperti itu. Nah seperti ini tadi ya, break trend low maka harga turun terus. Yang saya sampaikan ini sudah saya close kan. BNCD buy sell tetap seperti biasa, belum saya close karena memang seperti ini. GBNCD, GBB, NCD-nya juga masih buy ya, masih naik. Masih naik tapi ininya masih minus ya, minus 42. Ya, masih belum. Kemudian Euro yang sudah close, Euro Aussie short posisi. Euro Aussie short posisi ya. Harusnya harga ini. Euro Aussie. Nah ini. Euro Aussie dari mana? Euro Aussie. Terpental. Ya, Euro Aussie di harga ini tetap. Harusnya sih di sini tadi. Terpental ya. Terus nah ini Euro Aussie close tadi.
Sementara yen strong ya. Di sini yen strong cukup 7,3. All yen strong hari ini lagi ndak open yen sebetulnya. Kalau mau nambah sebetulnya sih juga bisa. Gitu. Cuman nambah kita harus memikirkan juga harus kita pikirkan juga pemakaian lotnya juga. Kalau pakai lot kecil tidak ada masalah ini. Kita tambah di sini tidak apa. Di 58 ini baru kita lock lagi tidak apa-apa. Kalau mungkin di sini kita tambah ya, maka di harga ini, di harga ini pun harus ada posisi. Kalau turun lagi gimana? Turun lagi harus kita ya, kita marti lagi, marti dengan marti soft itu tadi. Oke. Terus misal GBP ya, GBP di sini mau nambah. Di sini kan ada, saya pakai 5. GBP kan saya pakai 5 ini. Ya, saya pakai 5. Nah, bagian mana baik? Nah, ini baiknya di 5. 5 misalnya. Kalau saya mau nambah, maka di sini harus ada 10 untuk bisa nutup yang ini. Nah, ini kita close. Nah, gitu. Kalau nanti turun, maka harus ada 15. Jaraknya kita hitung dulu, kurang lebih sekitar 50 ya, 50 poin. Paling tidak, di bawah ini adalah. Stop. Kalau ada spike low dia langsung nutup. Spike low nanti lagi bisa nutup langsung. Jadi itu. Terus kenapa buy? Memang ya karena ini tadi apa? Nah, ini GBP dia lagi USD lagi di bawah, GBP di tengah, artinya dia lagi potensi weak ya di harga ini, maka ini alasan kenapa opsi buy di GBP USD. Itu Euro Aussie low, UCAD adalah UCAD saya lock, saya tunggu nanti sampai selesai yang lain selesai, mungkin saya baru akan ngurus UCAD ya, karena saya maunya sih kayak seperti ini, jadi maunya sih ada seperti ini dan nanti break daripada trendline seperti ini baru nanti confirm untuk up ya. Jadi kalau benar-benar confirm up maka baru akan itu pun kalau kalau dia turun. Kalau naik lagi ya maka harus menunggu yang ada di bawah ini, menunggu seperti ini ada confirm low ya, di sini confirm low, break daripada trendline low, maka bisa opsi short posisi nanti di harga. Europound ini ya karena ada candlestick ini aja yang reason kenapa nambah sell ya. Tapi tetap bahwa di atas sudah ada ini 15. Overall kesemuanya ini adalah minimum nanti saya cari, kalau kita ambil dari sini maka spreadnya kita 28 ya. 28 artinya kalau dari 28 pip itu saya perlu, kalau ini kan Marti jelas Marti 01 sama 02 kan. 0,2 sama 0,1. Artinya naiknya pun naik dari sini pun saya tidak perlu banyak margin saya pakai. Saya cukup pakai mungkin 20 poin lah, 20 poin nutup ini semua. Ya, kalau dia sampai di sini naik, harga naik terus, maka saya akan kisaran 20 poin nutup semua sudah. Minim BEP. Karena memang sudah salah 1, 2, 3, ada 4 posisi otomatis kita sudah salah. Jadi BEP. Harga naik, targetnya kita harga naik ini BEP. Itu aja. Tidak terlalu mulut, baru nanti maintain yang atau minimum profit walaupun kecil tidak apa-apa wes, yang penting pokoknya dapat, baru nanti maintain yang sisanya ini mungkin yang di Euro, GBP Aussie ini baru nanti akan kita maintain ya, kita akan maintain sampai nanti kalau expectednya
Efeknya kalau memang benar-benar naik ya sudah, kita tahan posisinya sampai nanti benar-benar benar-benar naik gitu. Nah, sampai naik misalnya kita lihat nanti kalau dia naik maka saya perlu berapa poin yang saya perlukan. Kalau ini jarak di sini dengan bawah lebih sekitar 40, maka kalau Marti 20 karena saya sudah ada lanjutan maka sekitar 50 poin lah. 40 poin lah. Jadi 40 poin dari harga ini 40 poin lagi sekarang adalah 44 ini ya. 44. Nah, di sini. Mungkin di 1911 mungkin ya. 1911 ini adalah harga L. Arang undi. Aduh, lali. Sholat kok gak ada sarung. Ya, jadi di sinilah 1911 adalah harga yang nanti untuk close posisi semua, udah close posisi semua nanti kita close semua. Ya, yakin sudah profit. Oke, bosku. Sementara itu jadi inilah yang artinya martinya seperti ini. Jadi yang kita pakai memang artinya pakai marti seperti itu. Bukan berarti marti gini, teman-teman. Kita buy di sini satu lot, kemudian turun lagi kita buy lagi satu lot, kemudian turun lagi buy lagi satu lot. Enggak, kalau gitu kita habis nanti ini martinya ini kita habis nanti. Artinya apa? Ini akan kehabisan. Mungkin sebelum naik dia, walaupun nanti di sini kan dia naik dia turun ya. Kita marti lagi 4 marti kan. Mungkin untuk kapital kecil belum sampai naik aja mungkin sudah akan kehabisan nafas nanti di sini. Makanya kalau lebih saya sarankan ya martinya pun marti seperti ini. Jadi ketika naik ya sudah gitu. Di martinya waktu naik. Kalau dia turun terus jelas di marti sudah. Jadi gini, kalau misalnya di sini buy ya. Di sini harga buy. Kita kasih warna biru. Terus kita marti lagi karena potensinya adalah akan turun ya. Mungkin di harga ini kita marti ya, dengan sell. Oke. Merah. Nah, ini jelas sudah. Jadi ketika harga semakin turun ya sudah. Itu kita tidak akan bernapas panjang. Kita tidak akan sesak napas gitu. Karena semakin turun harga otomatis profitnya otomatis tambah. Bukan semakin berkurang tapi semakin tambah. Kenapa? Karena memang martinya juga marti searah bukan marti berlawanan. Nah, kalau ini adalah marti berlawanan arah. Ini resikonya terlalu tinggi. Kita marti 1 lot, ini 2 lot, ini 4 lot, ini 8 lot. Terlalu tinggi resikonya. Ini kalau mungkin open hanya satu posisi sih tidak ada masalah. Tapi kalau opennya mungkin banyak posisi seperti yang saya lakukan saat ini, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, 7, 8 pair. Kalau pakai 8 pair ya mungkin enggak akan sampai sini sudah margin call gitu loh. Maka megap kalau sudah sampai sini ya. Gitu loh. Makanya kenapa lebih baik martinya kita pakai marti seperti ini. Ada buy di sini pakai 1 lot, maka di sini pakai 2 lot. Kalau nanti salah di sini ya sudah 3 lot. Gitu. Nanti kita open lagi di sini 3 lot. Gitu. Kalau salah. Ya, kalau di sini benar maka harga akan semakin terus turun dari harga sell ini terus turun terus ya sudah minimum BEP minimum tapi paling tidak ya harus dapat hasil lah, paling tidak harus dapat hasil lah. Kalau kita mengandalkan cuma BEP saja ya percuma, paling tidak harus mendapatkan hasil berapapun itu setidaknya harus ada hasilnya. Oke, itu artinya gitu. Ini tidak kita marti karena memang ini sudah saya close tadi posisinya. Nah, terkadang itu memang saya lebih suka opsinya itu buy sell langsung pada saat
harga di entah itu harga di atas atau harga di bawah ya. Karena kita kan nggak tahu trennya ini mau kemana. Biasanya rata-rata yang saya lakukan adalah seperti ini, buy sell langsung. Euro Aussie ini selling, ini juga lah hanya selling. Ini juga ini sudah saya close buy selling pertama, saya open buy selling itu. Jadi ketika kita melakukan satu opsi buy selling pertama, ini pun juga sudah saya close sell ya. Ada satu apa ya? Ada satu kita punya simpanan cuan dari hasil kita selling karena kita tidak tahu. Kita maunya di sini misalnya naik ya, kita buy ternyata kan harga turun gitu loh. Nah kalau kita opsi pertama buy sell, nah, ini enak itu. Nah sisanya nanti kita mainkan secara marti seperti ini, kita mainkan dulu secara marti. Buy sell-nya kita mainkan secara marti. Seperti tadi ya, di sini kan ada buy sell ya, kemudian saya mainkan lagi seperti ini. Begitu. Ini kalau arahnya naik ya sudah. Kalau turun gimana? Ya sudah ini kena 0,15. Kalau lagi naik lagi, ya kita open di harga yang sama, di harga yang mungkin harga ini 0,8111860 di 0,2. Pakai 0,2 baru 0, kalau salah lagi 0,25. Masa setiap opsi selalu salah terus kan juga tidak mungkin gitu loh. Juga tidak mungkin. Nah, oleh karenanya kenapa saya sarankan ketika kita melakukan satu opsi marti dan lain sebagainya, memang marti paling enak adalah marti berada di tengah seperti ini. Ya, di harga tengah ini enaknya seperti itu. Misal di sini nah, enaknya di harga tengah ini. Jadi kita marti di tidak bisa. Ini marti di sini. Ini enak. Ya, dua open langsung buy sell. Oh, sorry. Jadi langsung di sini enak. Nah, ketika terjadi eh, harga naik atau turun, mainnya pun di sini enak juga gitu loh. Maksudnya gini, kita mengharapnya nanti adalah mendapatkan satu poin di adanya bullish engulfing sebagai satu sinyal bagi kita. Jadi ada bullish engulfing, bearish engulfing sebagai sinyal penguatan tren bahwa ini akan turun, ini akan naik gitu. Kalau di sini misalnya kita close kan yang itu otomatis kita close di yang sell di sini ya, ada bullish ya. Kita close di harga ini kemudian kita pakai marti di sini dengan lot yang otomatis tadi kalau ini pakai 0,05 maka ini adalah 0,1 ya. Harga kita close, harga naik ya sudah kita close semua. Karena apa? Otomatis kan sudah dapat selisih daripada harga. Jadi gitu caranya seperti itu. Oke. Okay? So sementara itu yang bisa saya share teman-teman. Sekali lagi kalau melihat seperti ini jangan langsung misalnya contoh di sini ya. Mungkin di sini sell marti. Ini ruginya kita pakai marti karena gitu. Marti. Di sini mungkin di sini sell lagi ya, marti lagi. Terus kemudian di sini kita sell ya. Terus kemudian turun. Kemudian naik di sini turun. Nah, naik ini turun lagi kan. Ini padahal trennya lagi naik loh ya. Trennya lagi naik, lagi bagus ini trennya. Trennya kan lagi bagus untuk naik. Gitu. Kenapa enggak kita misal di sini kita buy sell dua posisi buy sell ya. Pertama saya contoh di sini ya buy sell. Ya, kita close di sini ya, yang buy close ini pakai 0, tadi kan 0,0 ini pakai 0,1 ya. Kalau yang ini kan pakai 0,05 semua. Gitu. Nah, 0, terlalu besar ya.
0,1. Nah, kenapa kok tidak kita pakai aja di sini pakai 0,1? Artinya seperti ini. Kan enak ketika harga naik ya. Ini selisihnya dari sini adalah 94 kan. Tinggi memang 94 poin tinggi. Nah, untuk 94 itu kalau kita marti double seperti ini kan double ini. Karena baru pertama kali open kan, berarti marti double. 90 berarti perlunya sekitar 50 lah. 50 poin cuman sampai anggap aja 60 lah, ya 60 poin. Sampai sini aja sudah nutup harga. Ya, di 15641, 1.5641 harga sudah nutup. Oke, harga sudah nutup minimal break even. Dari harga selisih ini. Nah, ini kan selisihnya berapa? 91. Gitu. Ya, sudah minimum itulah break evennya, break even. Nah, kalau break even enggak apa-apa, kita break even kan enggak apa-apa karena toh dari yang harga ini yang bayang di pakai 0,05 kita sudah dapat 100 poin. 90 poin nah, kita sudah dapat cuan di harga ini. Yang open kedua ini hanya sebagai untuk nutup posisi saja. Artinya apa? Nutup posisi posisi untuk ini apa? BEP lah. BEP aja enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu caranya seperti itu. Jadi jangan di sini kita marti 0,1, di sini 0,2, di sini 0,4, di sini 0,8, jangan seperti itu. Mau naik berapapun terus kita amati terus, margin kita habis. Lebih baik pakai ini aja gitu. Ya, pakai ini aja. Pakai yang di sini aja tidak semeter. Pakai 0,5 di close ya. Langsung open 0,1. Ini harga naik. Jadi trending benar-benar trending. Nah, otomatis di sini juga harus mempersiapkan open 0,15 karena apa? Di sini 0,1. Maka di sini harus 0,15. Kan selisihnya kan 0,05 caranya. Gitu. Oke. Itu sedikit share teman-teman untuk pergerakan kali ini. Semoga bisa dimengerti. Ya, semoga dimengerti secara bahwa kita tidak pernah tahu harga naik atau turun. Yang jelas what we do is kita expected bahwa ketika harga naik maka kalaupun kita pakai marti maka profit loss kita dari minus bisa berkurang. Inginnya seperti itu. Tetap strength meter ini menjadi tetap jadi pedoman untuk untuk menentukan masuk keluarnya ya seperti itu, masuk keluarnya pakai ini pun lama enggak apa-apa itu loh, kayak di mana tadi kayak seperti ini dollar cat dia mau lama pun enggak ada masalah karena dia free swap kan, aman sudah. Baru nanti sekarang adalah USD Canadian adalah short posisi karena Canadian strong daripada dolar ya, mungkin harga akan turun agak jauh. Nanti close-nya gimana? Close-nya kalau di sini sudah berubah, misalnya Canadian weak, dolar strong, itu baru kita gunakan nanti martinya seperti baru kita akan marti. Ya. Yang jelas kalau saya pakai tadi trading view ya, di trading view tetap ya karena trading view saat membantu kita dalam menentukan opsi untuk buy sell pakai trading view. Nice day ya, bye.